Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini beberapa sekolah saya kasih rapor IKM yang untuk semua kelas ya. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, gimana cara mengisinya? Ini akan cukup panjang, Bapak Ibu. Yang pertama, di sini ada identitas sekolah seperti biasa. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih di sini nama sekolah Bapak Ibu. Ya, di sini pilih nama sekolah Bapak Ibu ya. Ini terbatas ya, aplikasi terbatas. Kemudian di sini Bapak Ibu juga pilih bisa seni musik, seni tari atau seni rupa ya. Kalau memilih seni musik ya di sini checklist gitu ya. Kalau enggak di sini di non checklist maka dia akan merah artinya enggak kepilih. Yang kepilih itu yang biru ini. Di sini mata pelajarannya ya. Nah ini kan nggak muncul menunya, silakan dimunculkan menunya seperti ini dulu. Salah. Cancel. Mana? Nah ini ya. Nah, nanti akan menu ini alat penunjangnya akan kelihatan. Ya. Ini nama SD-nya misalnya, kemudian kita home. Ya, ini identitas sekolah ya tadi ya. Terus nama ekstrakurikulernya diisi. Kalau memang nggak ada, dihapus saja. Ya, kemudian muatan lokalnya ya, muatan lokalnya juga diisi. Ini bahasa Lampung pendidikan anti korupsi. Kalau memang nggak ada, dihapus. Oke, sepertinya situ. Ini kelasnya juga pilih kelas berapa ya. Jangan sampai nggak milih kelas ya, karena ini rapot ini memang untuk semua kelas. Dan ini kalau rombelnya ada beberapa, nanti tinggal ditulis saja di sini. Ini fasenya ya. Fasenya pilih karena kelas 6 maka fase C. Nah, maka rapot ini benar-benar harus perhatikan benar ya, jangan sampai salah milih kelas, salah milih fase gitu ya. Kemudian kita kembali kemudian data siswa yang perlu diperhatikan di sini nanti di agama ya. Nah, di agama di sini pilih kalau memang agama Kristen nanti di sini Kristen. Gitu ya, Kristen. Nah, otomatis nanti di pelajaran agama Islam dia nggak muncul. Gitu ya. Kita perhatikan di sini nomor 2 Kristen ya. Nanti kita contohkan. Nah, yang lain-lainnya silahkan diisi seperti biasa gitu ya. Wali, kegiatan ekstrakurikuler, tinggi badan dan lain-lainnya. Kalau memang dia nggak ngikut kegiatan drum band ya dikosongkan gitu ya. Kemudian keseniannya apa, ini prestasinya, kemudian kehadirannya ya, sarannya silahkan ditulis di sini. Saran-saran yang nanti akan ada di rapot. Kita kembali. Kemudian TP, tujuan pembelajaran, Bapak Ibu nanti bisa pilih ya, TP. Misalnya di sini agama. Ini ada sebagian yang sudah terisi, ada sebagian juga yang belum. Nah, sesuaikan kelasnya. Ini TP, tujuan pembelajaran, kemudian ini lingkup materi atau bab, gitu ya. Jadi dalam bab itu kan ada tujuan pembelajaran, jadi diisikan di sini. Nah, ini hanya contoh ya, TP-nya hanya contoh. Bapak Ibu bisa lihat nanti di bukunya masing-masing. Saya kasih contoh jika IPAS ya, ya IPAS ini kelas 1 belum ada, belum dimasukkan ya. Kelas 1 belum dimasukkan, silakan nanti dimasukkan TP-nya. Misalnya IPAS, geser aja Bapak Ibu kelas 6. Nah, ini kelas 6. IPAS. Nah, sini kelas 6, kita lihat bukunya kelas 6. Di buku kelas 6 ini babnya, kita lihat babnya dulu. Nah, babnya kan ada nih, ada bagaimana tubuh kita bergerak, cerita tentang Indonesia kita ya. Sampai ada 8 bab sampai dengan ini 1 tahun ya. Proyek akhir IPAS misalnya. Nah, nanti dikopaskan, dimasukkan ke sini. Ini kan. Bagaimana tubuh kita bergerak, terakhir tadi proyek akhir IPAS. Ini kan artinya 1 tahun. Tujuan pembelajarannya diperoleh dari mana? Ya dari buku tadi. Ya, kalau kita pakai buku ya, kita lihat TP-nya tujuan pembelajaran untuk nih
bab 1. Nih, mengidentifikasi organ tubuh ya, menjelaskan cara menjaga kesehatan. Nah, kita masukkan ke sini. Mengidentifikasi organ tubuh ya, menjelaskan cara menjaga kesehatan. Nah, ini semuanya dimasukkan ya. Semuanya dimasukkan. Perkara nilainya nanti silahkan yang mana kita pilih gitu ya. Nah, oke, ini untuk TP ya. Untuk TP. Jadi TP harus diisi semua kelas, diisi semua kelas. Cara mengisinya kalau Bapak Ibu mengajar memang menggunakan buku ya tadi. Jadi lingkup materi ini adalah bab. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini tujuan dari bab tadi ya. Tujuan dari bab ini. Nih, ini lingkup materi bab ini. Nah, tujuannya ini di copy masukkan ke tujuan pembelajaran tadi. Kalau Bapak Ibu pakai bab. Kalau Bapak Ibu pakainya pakai CP terbaru, memang bukunya enggak pakai buku tapi pakai CP terbaru gitu kan. Ini juga sebenarnya pakai CP. Tentu ini menunjang ke CP gitu. Bisa juga Bapak Ibu dengan bantuan ChatGPT, misalnya kita masukkan dokumen CP terbaru, kemudian dengan prompt kita minta TP dari setiap bab gitu, atau subnya ya, atau ini lingkup materinya itu diisi Bapak Ibu ya. Nah, setelah diisi ya, ini kita kelas 6. Kemudian tadi tujuan pembelajaran ya, kemudian ekstrakurikulernya silahkan diisi. Ekstrakurikulernya apa? Ya, pramuka misalnya. Terus deskripsinya seperti apa? Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian tahfiz deskripsinya seperti apa? Silahkan diketik aja kalau sini ya, Bapak Ibu ya. Diketik yang di tempat. Ini misalnya pramuka berkembang, Ananda mengikuti kegiatan pramuka dengan baik, deskripsinya kan. Atau bisa dibedakan berkembang, cukup berkembang, ini deskripsinya apa gitu. Silahkan saja. Kemudian nilai asesmen sumatif nih Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting nih. Di sini kita pendidikan agama ya. Di pendidikan agama ini kan ini Afikah nomor 2 nggak ada. Karena dia tadi agamanya agama Kristen. Jadi dia nggak nulis nilai di sini gitu kan. Nah, yang Bapak Ibu pilih terlebih dahulu dikebawain dulu. Dikebawain dulu. Nah, TP ini harus Bapak Ibu pilih gitu. Ya. Nah, jangan sampai nggak dipilih, termasuk lingkup materi ya. Nah, ini kan lingkup materi ini kan nggak ada. Ya. Ini kan nggak ada 13 lingkup materi tadi. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh yang ke IPAS dulu, maaf. Tadi karena kita bahasnya ke IPAS ya. Nah, ke IPAS, ke bawain. Nah, lingkup materinya IPAS tadi kan ada 8 bab. Nah, misalnya kita satu semester itu sampai dengan bab 5, ya bab 5 seperti ini. Nah, gitu, dia akan muncul. Ya. Nah, jangan sampai misalnya kita pilih di sini bab 7 langsung. Nah, nanti ya akan salah gitu ya. Tentunya bab 1, bab 2, bab 3 biasanya sih sampai ini kita delete aja ya. Karena biasanya semester itu kan dibagi 2 ya. Karena tadi ada 8 bab 1 tahun, maka kita pilih 4 bab gitu ya. Ini kalau kita mau nilai semua. Kalau ini enggak mau kita nilai ya enggak apa-apa. Kita misalnya mau nilainya cuma 2 bab aja atau di bab 1 sama 4 aja ya silahkan. Nah, kemudian di sini nih Bapak Ibu lihat. Dari TP-TP tadi kita asumsikan satu bab tadi ada 4 atau 3 tema. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Dari bab 1 tadi kan 1 sampai 4 ya. Nah, bab 2 ini 1 sampai 4 cuma nilai di TP keempat misal ya. TP keempat ini apa? Menjelaskan cara menjaga kesehatan ya. Kita lihat bukunya tadi. Ini menjelaskan cara menjaga kesehatan. Kan? Saya cuma ini saya contohkan ya. Saya cuma ngambil di tujuan pembelajaran keempat. Nah, dengan indikasi bahwasanya tujuan pembelajaran keempat ini artinya saya sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran 1 2 3 gitu ya. Kita lihat bab yang ke bab 2 ya. Saya kasih contoh cara mengisinya. Bab 2 mana sih bab 2, bab 1, bab 1. Bab 2 mana ya bab 2 ya. Nah, ini bab 2 nih. Ini bab 2.
Nah, bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Di sini ada 3. Nah, berarti kan tadi urutannya kan nomor 1 sampai 4. Berarti kalau saya mau milih ini, berarti kan nomor 7. Jadi saya tulis di sini ya. Nah, 7 gitu ya. Nah, jadi ini. Pasti nanti bab 8 bab 3 plesir keliling dunia ini berarti nanti sampai berapa gitu ya. Saya lihat lagi. Saya lihat lagi bab 3, bab 2 masih. Bab 3 mana bab 3? Bab 2 masih. Nah, ini bab 3 nih. Bab 3 ada 4. Ada 4. Tadi kan 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti saya mau milih 11. Tapi terserah Bapak Ibu ya. Ini terserah Bapak Ibu. Saya milih misalnya terakhir aja bab 11. Gitu kan. Nah, berarti nanti bab 11, bab 12 pasti sudah punyanya dari TP yang di sini, TP 12 ini, misalnya saya pilih 12, maka ini pasti punyanya si bab 4 gitu ya, lingkup materi 4. Ya, kita lihat dulu lingkup materi 4 itu. Kita lihat bab 4. Kelewat enggak? Masih bab 3. Bab 4, kita cari bab 4 dulu. Bab 3. Ini bab 4-nya. Ya, bab 4. Bab 4 ini ada 4. Saya mau misalnya memilih ini. Tadi kan sudah berapa ya tadi? 11. 11 berarti 12, 13, 14, 15. Nah, berarti saya 15 melakukan kampanye. Berarti 15. Oke, coba di sini saya di sini berarti mau milih 15. Enter. Melakukan kampanye. Nah, ini harus diambil Bapak Ibu. Nah, harus diambil. Berarti di sini kita 4 ya. Mau ngisi sumatif lingkup materinya 4, sumatif tujuan pembelajaran juga 4 gitu. Nah, gitu. Jadi kita harus wajib ngisi ini. Kalau ini wajib enggak juga enggak apa-apa. Karena nanti deskripsinya itu ada di sumatif tujuan pembelajaran. Gitu Pak Bu ya. Jadi misalnya kita isi ini 1, 2, 3, 4 misalnya ya hanya untuk apa? Ngelihat nanti di raportnya. Ini pelajaran IPA ya 1, 2, 3, 4 nilainya. Atau 10 misalnya 10 nilainya 20, 30, 40. Berarti kan yang paling besar kan TP yang 4 ini ya Bapak Bu ya. Nah, ini untuk UTS, UAS-nya gitu kan. Nah, nanti rata-ratanya berapa. Ini kalau nggak diisi kan tetap nilainya 25 gitu. Oke, itu cara mengisi untuk nilai sumatif. Bagaimana nilai formatif? Nah, di sini untuk nilai formatif ini tidak wajib diisi ya. Nah, karena formatif itu kan artinya kalau berhasil maka dia bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kalau nggak berhasil itu perlu perbaikan pembelajaran. Jadi fungsi nilai formatif di sini adalah perbaikan pembelajaran. Ya. Jadi kalau di sini TP1 ini kan ini yang mencapai KKM misalnya, yang mencapai KKM ini tercapai misalnya. Nah, ini yang tercapai cuma Devin aja, sementara di sini TP1 ini banyak yang nggak tercapai. Nah, ini berarti kan harus mengulang dulu nih. Mengulang pembelajarannya ya, mengulang pembelajaran. Karena fungsi dari formatif itu kan untuk memperbaiki pembelajaran kan gitu ya. Nah, gitu. Di sini kalau untuk cetakan rapot tidak berpengaruh Bapak Ibu. Jadi TP ini hanya berpengaruh untuk perbaikan pembelajaran ya. Oke, kita lanjut ke rekap nilai. Ini nanti ada rekap nilai Bapak Ibu. Nah, ini kita kalau sudah ada nilainya nanti di sini akan keluar. Ini kita tadi kan IPAS kan hanya ngasih nilai di 1 ya. Rata-rata 5 gitu ya. Oke, di sini nanti udah akan otomatis ya. Akan otomatis. Kita balik. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk cetak raport, ini sampul raport seperti biasa. Ini kok logonya bisa diganti Bapak Ibu. Ya, logonya bisa diganti. Ini tombol home-nya ini Bapak Ibu. Kembali.
Itu untuk cetak raport, kemudian nilai raport dan deskripsi. Nah, ini kita lihat yang tadi nomor 1 ya. Ini kalau untuk membalikkan nomor 1 tadi kita isikan cuma nomor 1. Kita lihat IPS-nya. Nah, di sini IPS-nya Bapak Ibu. Ananda Afikah Malila menunjukkan penguasaan yang baik dalam melakukan kampanye globalisasi, partisipasi dalam isu dunia atau budaya Indonesia. Nanti ya. Jadi kita lihat menunjukkan penguasaan baik dalam melakukan kampanye globalisasi. Kampanye globalisasi itu harusnya dia di TP keempat ya. Coba kita lihat dulu dari penilaian tadi. Ke nilai sumatif IPAS. TP keempat bunyinya apa? Kita lihat dulu. Nah nih, melakukan kampanye globalisasi, partisipasi dalam isu dunia atau budaya Indonesia. Jadi kan yang paling besar itu muncul di sini. Nah, tadi kan nilai yang paling besar kan ini ya, TP4 ya. Kemudian yang paling kecil di sini, apa yang paling kecil di sini? Nilainya menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak. Kita coba lihat ya di raportnya. Mana nilai raport? Nah nih, perlu meningkatkan dalam menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Nah, gitu Pak Bu ya. Jadi ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Nah, ini untuk raport ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti akan seperti itu. Nanti izin, ini wali kelas ya, orang tua wali di sini udah tersedia. Nah, nanti kalau mau ngeprint tinggal Ctrl P. Nah, dilihat ada nggak yang terpotong gitu ya. Ini halaman 1 aman, halaman 2 juga aman. Nah, gitu. Kalau ada yang terpotong seperti biasa, tinggal ditarik-tarik sininya. Gitu ya. Oke, cukup kalau untuk raport intrakurikuler. Kemudian kita juga ini ada mutasi siswa, ini nggak usah kita bahas, buku induk, piagam, kalau memang mau mengeluarkan piagam silahkan aja. Di sini nanti udah otomatis ya, juara 1, juara 2-nya ini di sini udah otomatis. Tinggal Bapak Ibu print, kan. Nah, peringkat keberapa nanti tinggal udah otomatis gitu. Ini udah otomatis sesuai peringkatnya ya. Peringkat 8, ini peringkat, ini bukan nama ya. 7 di sini itu bukan urutan nama, tapi urutan peringkat. Jadi ketika kita klik di sini 3 ya, di sini peringkat ketiga ini salsa prodiha kan gitu. Kita balik ke pengelolaan raport P5. Nah, ini dimensinya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah otak-atik sini, kecuali memang dimensinya mau berubah ya. Sesuai dimensi yang ada ya, Bapak Ibu lihat di apa namanya? Merdeka Mengajar. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dirubah dimensinya. Ya, elemennya di sini silakan kalau mau dirubah. Kemudian skema projectnya ya. Ini nama projectnya judulnya apa, kemudian di sini deskripsinya ya. Kalau saya sarankan sih buat mempermudah itu kita bisa buat dengan ChatGPT ya, nanti lain waktu kita kasih ininya. Nah, kemudian ini dimensinya, kalau dimensinya artinya tuh elemennya di sini tuh mau maksimal 3 ya. Maksimal 3, jadi dimensinya 3, kemudian sub elemennya mau dinilai 2 ya atau 3, maksimal 5, ini nanti akan kebuka semua 5. Nah, kita tinggal milih elemen apa aja, bertakwa dan beriman dan bertakwa ini elemen apa yang mau diambil. Ini dapatnya dari mana Bapak Ibu? Dapatnya dari tadi. Saya balik lagi, dapatnya dari dimensi ini. Nah, jadi kalau dimensi kata-kata di sini mau dirubah, silakan dirubah. Nanti hubungannya dengan di skema project ini ya. Kalau saya sih biar nggak kebanyakan nilai 1 aja. Kemudian dimensinya sih biasanya saya cukup 2 gitu ya.
Tapi Bapak Ibu mau diisi semua juga nggak apa-apa karena ini udah otomatis kok. Ya, misalnya nih saya kasih di sini saya mau 2 nih. Mau 2, nah kata-kata nanti sebelah sini udah otomatis. Misalnya berempati kepada orang lain. Nah, nanti di sini akan terisi otomatis. Tapi otomatis nanti kita mengisinya juga banyak. Ini kan 211 ya. 211. Nah, nanti di skenario project 1 penilaiannya ya. Skenarionya ya, penilaiannya. Nah, nanti kan dia ada 2, ini ada 1, yang ketutup ini berarti nggak dinilai. Ini ada 1, gitu ya. Nah, ini ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, apa ini, sangat berkembang gitu ya. Udah mulai berbagi dia. Ini belum berkembang artinya belum apa-apa ini, belum disuruh nggak mau gitu kan, misalnya di project itu disuruh nggak mau masih sulit lah. Mulai berkembang itu disuruh baru mau. Berkembang sesuai harapan, ini sudah melakukan dia, kemudian sangat berkembang dia sudah berbagi sama kawannya. Gitu, macam itu. Silakan pilih aja tinggal checklist gini nanti checklist dia. Ya, kalau mau ngilangin tinggal diklik lagi hilang dia. Nah, kalau mau milih ya diklik gini. Nah, nanti otomatis nilainya akan keluar. Nah, ini kita coba klik. Nah, seperti itu. Itu untuk penilaian projectnya. Kita balik. Kemudian catatan project. Nah, ini Bapak Ibu silahkan buat catatan ya. Berkembang ini silahkan berkembang soal dengan cara mengenal hal-hal yang dimiliki kan. Nanti silakan saja ini dicatat ya. Dicatat maksimal berapa karakter, nanti di sini ada tulisan ya. Ini sisa 87 karakter artinya masih bisa nulis catatannya lagi kalau mau ada catatan gitu ya. Kemudian untuk catatan project ini Bapak Ibu juga bisa gini, menggunakan ChatGPT juga bisa ya. Jadi setelah kita nilai ini ya, setelah kita nilai ini nanti minta bantuan pakai ChatGPT gitu bisa. Kemudian rapor project, ini rapor project yang 1 tahun. Nah, nanti akan otomatis begitu Bapak Ibu ngecek list, nanti rapornya akan keluar seperti ini. Ya. Nah, akan otomatis keluar. Ini untuk menunjukkan baris elemen tidak terpakai dapat dilakukan dengan cara isi checklist terlebih dahulu pada tulisan, ya, kemudian atur halaman yang ada di menu. Jika nomor baris sudah muncul, kecilkan ukuran baris yang akan disembunyikan sampai 0. Lakukan penyesuaian ukuran baris. Nah, jadi nanti baris ini maksudnya. Oke, itu saja. Ini nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu ya. Oke.